Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu lagi kita dalam channel Darul Ulum Official. Kita tetap dalam situasi mengkaji, merangkum yang terserak. Pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita berada pada hari-hari terbaik. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan seluruh ciptaannya, langit, bumi, dan isinya, adalah penciptaan yang baik. Kemudian tetap saja Allah memilih yang terbaik di antara yang baik. Bumi misalnya. Di antara tanah, hamparan tanah di dunia ini ada tanah terbaik. Makkah Al-Mukarramah, tanah terbaik. Madinah Al-Munawwarah, tempat dimakamkannya baginda Sayyidina Muhammad SAW, adalah tanah terbaik. Kemudian Al-Quds di Palestina, itu juga tanah terbaik. 3 tanah terbaik di antara tanah, hamparan tanah-tanah yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Kemudian Nabi dan Rasul misalnya. Allah menurunkan Nabi dan Rasul untuk memberikan petunjuk, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak kurang dari 124.000 jumlahnya. Tapi ada lagi yang terbaik. Menjadi 315 Nabi dan Rasul. Dari 315 Nabi dan Rasul ada lagi yang terbaik, yakni 25 Rasul. Dari 25 Rasul ada lagi yang terbaik yang Allah pilih, yakni para Nabi Ulul Azmi, 5 orang cuma. Di antara Nabi-Nabi Ulul Azmi yang diberikan tantangan berdakwah yang begitu berat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian diberikan mukjizat yang begitu besar kepada 5 orang Nabi dan Rasul ini, dipilih lagi yang terbaik baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kemudian Allah menciptakan bulan misalnya untuk hitungan hari. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan di antara 1 tahun ini, tetapi ada yang terbaik. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang terbaik. 4 bulan yang terbaik, ada lagi yang terbaik 1 bulan, yakni bulan suci Ramadan yang hanya diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam bulan itu ada minggu, dalam minggu ada hari. Maka hari pun dalam 1 minggu ada hari terbaik. Sayyidul Ayyam, yakni hari Jumat. Maka di antara hari-hari itu juga ada yang lebih baik lagi dari hari Jumat, yakni hari di mana diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar. Dan itu terjadinya di bulan suci Ramadan. Hari ini kita berada pada 23 Ramadan 1441 Hijriah. Bertepatan dengan 2020 Miladiyah. Puasa kita hari ini memang tantangannya cukup berat. Kita berbuka dengan apa adanya, kita bersahur dengan apa adanya, karena kebetulan tahun ini di 2020 ini Allah turunkan sebagai teguran wabah virus corona. Ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi buat kita umat Islam, jangan bersedih soal itu. Kita punya harapan. Ketimbang dengan umat-umat yang lain, kita punya harapan. Kalaupun kita terjangkit virus corona umpamanya, dalam kondisi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan kita terhindar dari itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bicara tentang pilihan Allah yang terbaik. Di antara malam-malam itu yang terbaik adalah malam Lailatul Qadar. Satu ketika baginda Muhammad SAW
bercerita di hadapan para sahabat, menceritakan tentang seorang pahlawan, seorang syuhada yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan. yakni dari kaum Bani Israel. Seorang laki-laki dari kaum Bani Israel ini berjuang di jalan Allah selama 1000 bulan. Dia selalu siap siaga membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah tidur nyenyak. Bahkan senjatanya selalu melekat di punggungnya untuk senantiasa siap. Maka dia diberikan anugerah yang begitu besar, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, yakni kuat berjuang selama 1000 bulan. Mendengar cerita ini, para sahabat yang mendengar bukan semangat tetapi justru murung. Mereka bersedih. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kalian bersedih dengar cerita ini? Maka para sahabat menjawab, kenapa ya Rasulullah itu tidak diberikan kesempatan itu kepada kami? Mestinya laki-laki dari Bani Israel itu adalah kami. Kebajikan itu mestinya diberikan Allah kepada kami. Maka ketika itu turunlah surah Al-Qadar. Malaikat Jibril lalu menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hatta matla'il fajr. Kata Nabi, kalian jangan bersedih. Turun kepada kalian firman Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak perlu seperti laki-laki Bani Israel yang berjuang selama 1000 bulan. Untuk mendapatkan derajat itu kalian cukup mendapatkan malam Lailatul Qadar yang Allah turunkan di setiap asrul awakhir min syahr Ramadan. Pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Ulama mengatakan mungkin yakni pada malam-malam ganjil, kemungkinan tanggal 21, 23 Ramadan, 25 Ramadan, 27 Ramadan. Bahkan mungkin di malam 29 Ramadan. Banyak penafsiran tentang turunnya malam Lailatul Qadar ini tergantung permulaan bulan Ramadan itu hari apa. Dibahas oleh ulama-ulama kita. Kita tidak lagi mementingkan kapan turunnya, tetapi marilah sama-sama kita mendapatkan kebajikan seperti yang didapatkan oleh pemuda Bani Israel itu. Kita tidak perlu berperang, berjihad di dalam kancah peperangan. Kita cukup mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karenanya saatnya lah kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di asrul awakhir, di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Pemirsa, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya mendapatkan itu, yakni malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfis syahr, yakni malam Lailatul Qadar ketika turun itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Maka siapakah di antara kita yang sanggup beribadah tanpa bermaksiat selama itu dalam hidup? Dan itu semuanya kita bisa dapatkan ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Allah ampunkan kesalahan dan dosa-dosa kita. Allah berikan pahala kita yang besar. Dan insya Allah ketika nanti kita keluar dari bumi ini, kayaumin waladathu ummuh, kata Nabi. Orang yang keluar dari bulan suci Ramadan dan berpuasa dengan baik, melaksanakan ritual-ritual keagamaan yang baik di dalam bulan suci Ramadan ini, bertafakur, bertahajud, melaksanakan sholat tarawih, banyak berzikrullah, maka kita nanti keluar pada saat Idul Fitri, kayaumin waladathu ummuh, maka kita seperti orang-orang yang baru dilahirkan dari rahim-rahim ibu kita. Mudah-mudahan bermanfaat, dan yakinlah ketika nanti kita keluar di bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah ini, insya Allah wabah corona pun sudah pergi. Berbarengan dengan Allah turunkan malaikat ke muka bumi, Allah angkat terus corona. Amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.